Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama aku. Hari ini aku mau membahas mengenai ibadah kurban. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih ibadah kurban itu apa? Kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ucapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah dasar hukum kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Hukum berkurban itu ada dua teman-teman. Yang pertama, sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad adalah orang yang mengerjakan mendapat pahala dan yang tidak mengerjakan tidak akan berdosa. Namun, ketika orang itu mampu tetapi tidak melaksanakannya, maka akan dianggap tercela dalam pandangan agama. Yang kedua ada wajib. Wajib ini adalah jika seseorang bernadar untuk berkurban dan jika ia telah mengatakan akan membeli atau memiliki hewan tersebut, ini adalah hewan kurban atau dengan perkataan yang bermakna sama. Selanjutnya ada jenis dan syarat hewan kurban. Jenis hewan kurban itu antara lain unta, kerbau, sapi, domba, atau kambing. Kemudian ada jenis kelamin hewan kurban. Dalam berkurban, hewan jantan atau betina itu diperbolehkan. Tetapi, menurut pendapat ulama, hewan kurban itu lebih baik berjenis kelamin jantan. Untuk umur hewan kurban ini bermacam-macam loh teman-teman. Untuk domba atau biri-biri itu harus 1 tahun masuk 2 tahun atau yang sudah berganti giginya. Kemudian kambing itu harus berumur 2 tahun masuk 3 tahun atau yang sudah berganti giginya. Untuk sapi atau kerbau itu harus berumur 2 tahun lebih masuk 3 tahun. Untuk unta berumur 5 tahun lebih masuk ke 6 tahun. Waktu penyembelihan hewan kurban itu ada 3. Yang pertama, awal waktu penyembelihan adalah setelah sholat Idul Adha. Yang kedua, akhir waktu penyembelihan adalah pada akhir hari tasyrik. Yang ketiga, menurut Imam Syafi'i, akhir waktu penyembelihan adalah sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Untuk tempat penyembelihan hewan kurban, tempat yang paling utama untuk pelaksanaan penyembelihan adalah dekat dengan tempat sholat Idul Adha. Namun, diperbolehkan untuk menyembelih di rumah, musola, atau tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, kita masuk ke tata cara penyembelihan hewan kurban ya teman-teman. Yang pertama, pastikan bahwa alat penyembelih harus benar-benar tajam. Karena kalau kita menyembelih menggunakan benda yang tidak tajam atau tumpul, itu akan menyakiti hewan tersebut. Yang kedua, hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri menempel tanah. Selanjutnya, hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri menempel di tanah dengan posisi muka menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Selanjutnya, kaki kiri si penyembelih ini diletakkan di atas leher hewan, lalu menyembelih dengan doa Bismillahu Allahu Akbar, yang artinya dengan menyebut nama Allah Maha Besar, dan membaca sholawat atas Nabi Sallallahu ala Muhammad. Kemudian, orang yang menyaksikan membaca takbir Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar. Kemudian, penyembelih membaca doa kabul, yaitu Allahumma minka wa ilaika taqabbal min
kemudian sebut nama orang yang berkurban. Selanjutnya, membaca doa Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kemudian, hewan disembelih dengan 1 kali potongan atau penyembelihan. Maksud dari 1 kali potongan adalah alat pemotong tidak boleh dilepaskan sebelum saluran yang menjadi jalan nafas dan jalan makanan benar-benar terputus. Selanjutnya ada pembagian daging kurban. Untuk pembagian daging kurban ini dibagi beberapa macam. Yang pertama, apabila kurbannya wajib dan nadar, maka pembagiannya seluruh daging wajib disedekahkan semua. Haram atas orang yang berkurban memakan daging yang ia kurbankan sendiri. Jika terlanjur dimakan, maka wajib mengganti sejumlah daging yang kita makan, tetapi tidak wajib menyembelih hewan kurban lain. Yang kedua, apabila kurban sunnah, pembagian dagingnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, 1/3 dari daging kurban untuk yang berkurban dan keluarga. Yang kedua, 1/3 daging dari kurban dibagi pada fakir miskin. Dan yang ketiga, 1/3 dari daging disimpan untuk orang yang membutuhkan. Thank you for watching teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan di video pembelajaran kali ini dapat diterima dengan baik ya. Dan semoga dapat memberi manfaat buat teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah!